尊敬的各位点传师、各位坛主、各位心部的家人，大家好。Sungguh berbahagia pada hari ini Jose bisa bikin lagi video untuk selanjutnya. Jadi video kita kali ini adalah membahas, Jose akan mengajarin bagaimana bagaimana cara gampang kita menginstalasi firmware terbaru. Kemarin Jose pernah share di grup bahwasanya kita memakai firmware yang kemarin yang dulu ya, yang mungkin sudah diinstal, mungkin itu versi yang lama. Jadi sekarang kita ini ada update yang terbaru, firmware terbaru, supaya nanti sama dengan yang akan dibagikan video tutorialnya, supaya nanti lebih gampang belajar. Jadi firmware kita kali ini adalah kita menginstal firmware yang 10 yang terbaru 2021 ya. Dan ini semuanya adalah karya dari kawan bumi. Jadi tahapan sekilas yang akan kita untuk diinstal itu adalah pertama, Belajar nanti akan dibagikan linknya ya, akan dibagikan linknya, softwarenya, firmware-nya. Kemudian nanti tinggal Belajar tinggal klik aja linknya, langsung di download seperti biasa ya, yang kemarin ya, di download. Setelah selesai nanti baru kita ekstrak ya. Ingat, setelah di download selesai, di ekstrak, baru nanti matikan jaringan internetnya, kemudian matikan antivirusnya. Itu supaya untuk mempermudah kita di dalam instalasi, supaya nanti jangan terlalu banyak halangan gitu ya. Jadi lebih amannya matikan jaringan internetnya, kemudian matikan antivirusnya. Oke, itu adalah tahapan-tahapan yang penting yang perlu Belajar ikuti. Ayo kita sekarang praktekkan. Nah, pertama, ini linknya nanti dibagikan ke peserta ya. Linknya ini kalau kita misalnya nanti diklik, maka dia akan masuk ke softwarenya ya, ke softwarenya. Nanti ke Belajar tinggal diklik download aja ya. Tinggal klik download aja. Jadi kalau udah diklik download, nah ini download anywhere ya, download anywhere. Nah, tinggal tunggu sampai selesai downloadnya ini ya, Belajarnya. Tinggal download ini sampai selesai. Ini Jose sudah download selesai, jadi kita nggak usah menunggu karena dia sampai 200 MB, sangat banyak. Jadi Jose pausekan aja. Ya, sudah pause. Ini karena Jose sudah diinstal ya, diinstal. Jadi Jose pause aja, nggak usah install 2 kali. Nanti setelah selesai, Belajar sudah diinstal, Belajar tinggal diklik ini aja, klik di sini. Nanti akan dia pindah ke dia akan cari ke folder downloadnya ya, misalnya versi downloadnya, misalnya Belajar, nanti akan dipindahkan kemari. Nah, dari sini misalnya filenya ya, Jose akan ambil ya, yang tadi Jose sudah download ya. Misalnya Jose taruh di sini. Nah, ini anggap aja Belajar Jose klik yang di sini ya. Jose klik di sini, maka dia akan muncul kemari folder di mana tempat dia di download. Oke ya, dia versi downloadnya ini ya. Kemudian setelah di download, ya filenya seperti gini ya. Wondershare ya, Wondershare firmware 10. Seandainya kalau misalnya Belajar masih memakai versi yang lama, nggak apa-apa, nanti bisa di uninstall ya. Jose punya pakai Windows 7 ya, Windows 7. Tapi kalau misalnya Belajar memakai Windows 10 atau Windows 8, nanti boleh di uninstall aja. Kalau nggak di uninstall nggak apa-apa, kita timpa aja nggak apa-apa ya. Nanti dia langsung ada 2 firmware-nya ya. Ini pembuatannya adalah dari Wondershare ya. Ini artinya pabriknya dari Wondershare. Ini namanya firmware 10 ya. Setelah nanti di download ini filenya, klik kanan, di extract ya, di extract here. Nah, setelah di extract ya, ini namanya ya, ini ya, namanya sama ya, jangan tengok di sini ya. Ini setelah di ekstrak, ini dia warnanya, foldernya jadi kuning ya, jadi kuning. Ini namanya sama, Wondershare firmware. Setelah diekstrak, diklik 2 kali. Nah, disinilah
kita nanti di firmware-nya ini, nah kita klik ya, kita klik ini crack-nya. Setelah nanti diinstal, ke-visible-challenge jangan di open dulu, tapi kita mau crack. Ya namanya ini softwarenya ya boleh dibilang software, semuanya software bajakan ya. Jadi makanya ke-visible-challenge harus hati-hati, jangan sembarangan men-share-nya, karena memang ini Indonesia ini semuanya serba bajakan semua ya. Jadi hati-hati dalam membaginya. Nah, setelah nanti kita install, kita akan ajarin bagaimana mengcracknya ya. Nah, sekarang kita di sini kita install dulu. Kita tekan dulu firmware-nya, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali yang kiri semua ya, mouse-nya kiri. Nah, ini udah muncul kayak gini, tekan run. Nah, dia tekan run. Dia akan munculkan yes, kita jawab ini yes saja. Nah, pakai Inggris oke. Nah, ini bentuk ini apanya ya, untuk firmware-nya ya, gambaran firmware-nya udah keluar kayak gini. Tekan next saja. Kemudian, nah ingat, yang ini keluar license agreement-nya. Ini diklik I have read ya, I have read and accept the agreement ya. Jadi mesti di checklist ininya. Baru ditekan next lagi ya. Oke, tinggal next lagi. Nah, dia otomatis akan menginstalkan ke komputer. Nah, ingat, saya hampir lupa. Untuk yang versi terbaru ini, ke-visible-challenge harus minimal mempunyai komputer minimal Pentium Intel Pentium i3. Kalau di bawah i3 itu akan lambat sekali. Kemudian memori itu apa speknya prosesornya ya. Maaf, prosesornya itu i3. Kemudian RAM-nya itu minimal 4 GB. Kalau lebih banyak lebih bagus, misalnya 8 GB, 16 GB itu lebih bagus. Supaya kenapa? Supaya nanti kita editing video kalau misalnya dia panjang, kita nggak masalah, dia cepat. Tapi kalau dia RAM-nya, memorinya sedikit, maka kita waktu editing, nanti kita biarpun kita edit sedikit aja atau setengah aja, nanti dia prosesnya akan lama, ya. Akan dia bisa aja setengah jam, berjam-jam. Tapi kalau dia memorinya banyak, maka kita untuk editing, maka dia setelah finish, kita mau edit itu hanya berkisar berapa menit aja. Bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, udah clear, ya. Jadi ingat, minimal dia prosesornya i3 ya, kemudian RAM-nya, memorinya minimal 4 GB. Semakin tinggi semakin bagus. Oke ya. Nah, ini Jose lupa matikan internetnya ya. Oke, kita matikan dulu internetnya nanti ya. Ini congratulations, nggak apa-apa ya. Kalau dia nggak mau matikan nggak apa-apa, bisa. Oke. Kalau dia tetap bisa, ya lanjutkan. Oke, ini kita tutup aja. Nah, ini oke. Ini Jose matikan dulu ya supaya lebih artinya kita kalau misalnya instalasi jangan terlalu ada gangguan, kita matikan aja internetnya dulu ya. Jose matikan dulu internetnya. Ke-visible-challenge boleh matikan masing-masing komputer, masing-masing laptop jaringannya, misalnya pakai WiFi, pakai apa, ya matikan dulu, dicabut atau kayak mana terserah. Yang penting matikan internetnya dulu ya. Oke, ini Jose sudah matikan. Nah, ini jangan di launch dulu ya. Kita mau crack dulu ya. Kita jangan di launch dulu, kita mau crack dulu. Tapi bisa nggak ini? Join the user program. Ya, kita nggak usah internet dulu ya, nggak apa-apa. Kita LAN aja. Paling-paling dia nggak masuk ke internet. Oke, jadi kita LAN saja, nggak apa-apa, karena jaringannya kita udah putuskan juga. Nah, ini udah kayak gini, tekan yes saja. Nah, ini artinya instruksinya ya, instruksinya itu artinya pengenalannya dari firmware ya, dari Wondershare firmware-nya. Oke, tekan next saja, tekan next saja, tekan next, tekan finish. Oke, nah ini versinya ini berarti belum di crack, artinya dia bisa aja kapan saja, misalnya waktunya cuma bisa bertahan 1 bulan, nanti datang lagi bawa peringatan bahwasanya Anda disuruh bayar segala macam. Jadi bagaimana kita supaya bisa mendapat full version, ini kita close dulu, kita kasih crack. Nah, ini fungsinya crack ya. Kita ini kasih extract dulu, extract here dulu.
Nah, setelah diekstrak ini akan muncul ini, ya, muncul ini. Nah ini kan, kalau misalnya antivirusnya Hose lupa matikan, dia kayak gini ya, kayak gini. Jadi makanya antivirusnya mesti dimatikan. Jadi kebiasaan pembicaraan ini nggak apa-apa ya, artinya kalau misalnya setiap program itu pasti punya artinya punya virus sendiri. Kayaknya kalau dia programnya nggak ada virusnya, tapi virusnya itu berbahaya atau tidak. Kalau misalnya kalau programnya biasa-biasa saja atau kayak mana ya, itu virusnya ya kegunaannya kalau bisanya untuk umum atau kayak mana ya, mereka untuk berjaga-jaga juga. Tapi kalau virusnya ini ya, Hose rasa itu masih biasa saja ya, nggak terlalu bahaya. Jadi ignore aja. Jadi kita matikan aja antivirusnya, Hose matikan dulu. Masing-masing antivirusnya dimatikan dulu ya. Klik kanan, misalnya antivirusnya kalau Hose pakai yang ini, ya klik kanan aja, disable. Jadi sementara antivirusnya mati, ya. Nah, setelah di crack, ini akan keluar kayak gini, ya, akan keluar kayak gini. Ini host patcher, ya. Host patcher ini diklik 2 kali, mesti jalankan. Ini artinya apa? Kalau misalnya kita klik 2 kali, supaya nanti kalau seandainya kita menjalankan program Firmora, itu langsung tidak connect ke internet. Nanti kalau misalnya kita terus-terus connect di internet, makanya dia nanti programnya itu akan minta update terus. Makanya nanti terakhirnya ya ketahuan bajakan. Tapi bagusnya kita klik aja 2 kali ya, host patchernya diklik ya. Setelah tadi kita mau sebelum masuk crack ya, kita host patchernya diklik 2 kali. Oke, yes. Oke, kita tunggu aja. Setelah itu saya rasa udah ya. Kalau nggak ada apa-apanya ya nggak apa-apa. Oke, ini harus close dulu. Masih jalan ya. Oke, setelah ini kita cracknya ini yang tadi kita klik kanannya ini, cracknya ini. Nah ini kopikan. Ini dikopikan, dua-dua klik kanan, copy. Kita taruh di foldernya Wondershare ini ya, di C ya, di C itu cari aja misalnya di program file atau di program file ya, program file. Nah ini yang paling bawah Wondershare W ya, Wondershare. Nah ini hostnya yang kemarin yang ada Firmoranya ya, ada yang versi 8, versi berapa, pokoknya masukkan aja yang update ini ya, update ini diklik kanan. Kalau udah masuk klik kanan, pas. Nah ini yang 2 ini ya, nggak apa-apa kita kopikan aja semua ke Wonder Firmora juga, kita paskan aja semua supaya semua diupdate aja. Nah ini kalau keluar kayak gini, kebiasaan pencarian copy dan refresh saja, artinya dia timpa aja langsung ya, timpa aja langsung. Jadi ada berapa kita masukkan aja, semua kita masukkan supaya diupdate aja ya. Oke, dia ini semua udah. Nah ini ya. Jadi gampang sekali untuk tadi cara apanya ya, cara untuk downloadnya. Tadi Hose ulangi sekali lagi. Ini Wondershare itu diklik linknya dulu. Setelah di download ya, setelah di download seperti yang tadi, ini diklik langsung dia masuk ke sini tempat downloadnya. Kita baru klik kanan, langsung di extract here, baru muncul ini. Ya, kuningnya ini diklik 2 kali. Nah, pertama yang ini nggak nampak dulu, yang nampak ini Firmora dulu ya, Firmora untuk 64 bit ya. Ingat, versinya mesti 64 bit, dia mau Windows 7, mau Windows dia 8, Windows 10 nggak masalah ya. Kebanyakan sih sekarang udah 64 bit ya. Dan ingat itu minimal i3 dan RAM-nya 4 GB. Semakin tinggi semakin bagus ya, supaya semakin kencang. Jadi Firmoranya setelah diklik 2 kali nanti diinstal, udah diinstal, tadi udah masuk programnya, baru nanti di crack. Cracknya diklik kanan, nanti di extract here ya, extract here nanti munculnya ini hostnya itu host patcher diklik 2 kali ya. Kemudian setelah itu di crack. Nah ini di copy ya, ini dikopikan di blok, di copy. Setelah di copy baru cari folder Firmoranya di C. Di program file. Kemudian cari di Wondershare-nya. Nah ini kalau misalnya ada 3, taruh aja semua 3. Kalau ada 2, taruh aja 2. Caranya ya klik aja di foldernya, udah masuk, klik kanan, pas. Ya, lanjut lagi di klik kanan, pas. Nah setelah itu selesai. Berarti punya kita
artinya udah softwarenya udah full version, ya, full version. Nah, ini dia versinya, versi yang 10. Kalau ini yang kemarin versi yang lama ya. Kita kalau ini kayak gini berarti udah aman, udah berhasil. Jadi kalau kita mau praktekkan yang Windows 10, kita klik aja 2 kali. Nah, ini artinya tampilan firmware-nya. Oke, saya rasa cukup sekian dan cukup gampang untuk menginstal firmware versi 10. 加油，各位幸福的家人 selamat memakai. Dan 各位点传师各位家人大家晚安，早点休息，谢谢慈悲。